Selamat Waalaikumsalam malam dan warahmatullahi wabarakatuh. semangat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Insya Allah sahabat semua sehat-sehat ya, Alhamdulillah. Kebahagiaan sekali lagi kebahagiaan yang teramat sangat bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bagi rekan semua nih. Mohon maaf pada semuanya sudah berani-beraninya sharing dengan rekan semuanya sebelum apa namanya membahas teaching mungkin sahabat akan bertanya siapa saya tak kenal maka kata sayang insya Allah sahabat semua nih mohon maaf saya baru bergabung dengan Pak Iwan itu baru beberapa bulan sebetulnya Februari kalau tidak salah itu Februari awal saya ikut pelatihan. Alhamdulillah sudah lama nyari-nyari Allah Tuhan berkenan untuk bisa bertemu dengan Pak Iwan itu awal Februari Alhamdulillah. Latar belakang saya juga Alhamdulillah sebetulnya seorang guru Bapak Ibu semuanya. Saya guru baru 35 tahun, menikmati sekali sebagai guru. Kemudian tahun kemarin nih berkat doa juga mudah-mudahan saya dapat dapat amanah dari Tuhan ya sampai S3 kemarin itu. S3-nya sendiri sebetulnya nggak neko-neko nih termotivasi ketemu seperti ini. Jadi dokter itu hanyalah alat, ketemu dengan orang-orang yang satu circle luar biasa. Alhamdulillah itu pun berdarah-darah nih. Saya seorang guru di Bandung Selatan yang jauhnya luar biasa, ke kota luar biasa. Tapi dengan semangat, dengan doa, dukungan dari semua pihak sampai ke S3, Alhamdulillah. Walaupun teman-teman di lapangan bertanya, kok guru sampai mau ngapain S3 gitu ya. Ini jadi pertanyaan teman-teman dan anak-anak di sekolah. Tapi alhamdulillah, karena berawal bukan mencari dokternya, ini sharing juga. Ketika saya mengikuti S3, pembelajarannya, karena saya senang belajar, alhamdulillah, satu circle ketemu dengan orang-orang yang hebat, termotivasi, sampai kemarin juga mohon maaf kebahagiaan saya dari 180 mahasiswa S3 satu angkatan saya satu-satunya guru teman-teman yang lain ada dewan dan lain sebagainya Masya Allah ya luar biasa Alhamdulillah nih sampai komlot saya Alhamdulillah yaitu kebahagiaan Tuhan bersama kami nah kebahagiaan ini saya berbagi sama anak-anak dalam arti siswa beberapa kali saya juga diminta jadi kepala sekolah sampai terakhir diminta jadi kepala dinas Alhamdulillah saya tolak ya karena saya menikmati sebagai guru Alhamdulillah ternyata doa dari anak-anak itu Masya Allah gitu ya. Nah saya menikmati sampai hari ini. Kemarin juga diminta untuk pindah ke apa ngajar di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Masih menikmati dengan anak-anak gitu ya. Alhamdulillah gitu. Juga saya juga penulis sahabat semuanya. Saya penulis buku, ya artikel, opini dan lain sebagainya. Baru 74 buku. YSBN Alhamdulillah dengan bermodalkan punya punya apa bisa menulis sahabat semua saya ikut S3 Alhamdulillah biayanya luar biasa Pak Jen ya teman-teman dokter S3 gimana Alhamdulillah saya tertolong karena bisa menulis ya akhirnya dibayar dengan tulisan begitu teman-teman jadi Bapak apa ada yang rektor ada yang apa yang bikin apa artikel ilmiah minta bantuan saya Pak Jen Pak Jen semuanya Alhamdulillah jadi nyaris gitu ya kemarin saya bayarnya dengan tulisan-tulisan itu. Ini Alhamdulillah ini yang memberikan semangat saya ketemu dengan teman-teman yang luar biasa. Terus ketika saya mengikuti ini, ikutin Pak Iwan, saya orangnya apa namanya ingin mencoba. Walaupun hanya beberapa saya ikut itu hari mulai Jumat, Sabtu, Minggu kalau tidak salah. Senin saya udah langsung praktek. Saya prakteknya semua ilmu Pak Iwan itu saya pengen tahu pokoknya. Saya seorang guru harus beda. Waktu saya jadi guru, kalau sama dengan Yen ngapain jadi guru nggak ramai gitu ya. Akhirnya saya punya ilmu yang lain. Kemudian kemarin ketika saya jadi punya ilmunya ilmu pendidikan, S3-nya saya ngambil S3 pendidikan. Ternyata banyak ya dokter-dokter ilmu pendidikan lagi-lagi kalau sama nggak ramai juga. Ngapain gitu nggak ada value-nya. Ketemu dengan Pak Iwan gitu. Dan ternyata di sini ada pembeda. Ini luar biasa. Saya Bismillah lah olah pokoknya hampir tiap hari saya praktek sama anak-anak sama guru pokoknya ingin mempraktekkan eh sempat diketawain oleh teman-teman di sekolah ya
Pokoknya Bismillah aja biarin. Nah berjalannya dengan waktu sampai hari ini beberapa kali juga ngisi. Akhirnya Bismillah dengan keberanian Pak John. Teman-teman pokoknya saya praktek saya sudah dapat ilmu gitu ya. Akhirnya sedikit demi sedikit semakin hari semakin pede, semakin pede gitu ya. 2 minggu yang lalu saya juga ngisi pelatihan khususnya hipnot teaching gitu ya. Nah ini pengalaman-pengalaman ini ternyata apa kita punya ilmu kalau nggak dipraktekkan kan sayang begitu. Nah ini yang motivasi besar saya sebetulnya dapat ilmu ini ingin ingin berbagi ke masyarakat, ke sahabat-sahabat yang punya problem secara psikologi mungkin ya. Apalagi anak-anak. Ini Masya Allah dia murid-murid saya itu di SMP 1 Cangkuang kurang lebih 1.500 anaknya. Jadi berbagai tipe masalah, kebanyakan masalahnya dengan orang tua. Ya hampir 90% ekonominya di bawah. Nah, kehadiran kehadiran saya nih, saya harus berbagi dengan anak-anak. Saya harus memotivasi mereka. Alhamdulillah gitu ya. Sampai angkatan yang kemarin tadi Pak John cerita, eh, tadi yang murid Pak John ya, guru memberikan sugesti buat anak-anak tuh itu sempat begitu Pak John. Itu alhamdulillah. Sampai anak-anak daerah kan banyak yang merokok sekolahnya. Saya praktekkan yang merokok satu kelas. Saya belum dan alhamdulillah gitu ya. Iya, pelan-pelan berhasil itu ya. Belum yang fobia-fobia sahabat semua. Pokoknya yang fobia punya apa ya silahkan dengan pendekatan menekan dan itu alhamdulillah semakin hari semakin pede ya. Nah apalagi ketemu nih, saya kaget saya bukan siapa-siapa nih mohon maaf perlu bimbingnya Pak John, Pak Jen dan lain sebagainya. Saya perlu dibimbing. Nah ini komunitas ini yang menjadi kekuatan bagi saya. Ini bahagia sekali. Saya ngikutin ini nih sahabat sampai saya harus nabung dulu nih saya pinjam dulu ke teman-teman karena ternyata memang ilmu itu mah. Pokoknya saya ikut Bismillah itu ya. Termasuk yang nanti Desember Pak John yang tadi kata Pak John gitu ya. Saya ke Bahani, saya punya uang segini, pokoknya saya harus ikutan. Alhamdulillah, pokoknya Bismillah lah. Alhamdulillah. Nah ini kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa berbagi dengan sahabat semua begitu ya. Nih apa barusan juga ada yang nelpon ada profesor. Pak Guru lagi apa? Lagi berbagi ilmu bilang. Pokoknya harus berbagi lagi ke mahasiswa. Ya, iya, Bismillah lah gitu. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini nanti tolong masukan-masukan dari sahabat semua tentunya. Ini sekali lagi mohon maaf dokter itu kesampingkan dulu tadi. Saya malu kalau udah bicara masalah itu. Oke teman-teman, sahabat semua, karena dikasih amanah untuk pengalaman di lapangan seperti apa, saya akan share dulu ya. Itu sebagai pengantar nih sahabat-sahabat semua ya. Oke. Bisa terlihat Pak John semuanya? Bisa, bisa, bisa. Bisa. Ini mohon maaf nih dengan kepedeannya ini mohon maaf nih. Karena saya belum belum praktek apa-apa Pak. Bapak-bapak, Ibu sahabat, tapi dengan Bismillah habis saya Sabtu itu biasanya keliling ya ke masyarakat, ke masjid, ke musola dan lain sebagainya yang mau tadi kata Pak John mah harus berani praktek. Saya praktekkan Pak John. Ayo, ayo, pokoknya Bismillah. Nah, semakin lama semakin semakin berbahagia, berbahagia dalam arti bisa berbagi ilmu. Jadi teman-teman yang punya penyakit tadi secara psikologis tuh masya Allah gitu. Nah ini yang alhamdulillah ada beberapa kali teman-teman di sekolah yang punya permasalahan secara psikologi. Saya masuk alhamdulillah. Belum belum. Tapi dalam waktu dekat saya harus belajar juga ke Pak Jon ke yang lainnya termasuk Pak Iwan. Biasa juga bisa praktek nantinya ini. Oke, malam hari ini kebetulan dikasih amanah oleh Bahan Pak Iwan ya. Hypno Teaching mengajar dengan hati, menyentuh pikiran dan menggerakkan perilaku. Perilaku dalam hal ini tentunya siswa. Jadi sahabat semua kebetulan saya ngajar baru 35 tahun. 3 tahun lagi saya ngajar itu. Jadi 60 kalau di guru itu pensiunnya 60. Saya 3 kali juga PNS keluar masuk katanya. Hampir-hampir kemarin mau keluar lagi. Saya menikmati jadi guru. Nah ini ya sahabat, hypno teaching mengajar dengan hati, menyentuh pikiran dan menggerakkan perilaku. Jadi saya sebagai praktisi pendidikan dan hipnoterapis. Ini memberanikan diri. Karena kata teman-teman di lapangan itu, Pak Guru harus berani.
Jangan diam saja, Bapak Guru punya punya kesempatan untuk berbagi, Bismillah aja. Apalagi sekarang berada di tengah-tengah yang luar biasa, teman-teman. Kebetulan saya ini buku yang ke-74 nih. Jadi judulnya menjadi cahaya, catatan seorang guru. Ini pengalaman selama saya mengajar. Jadi punya targetan tuh sekarang satu hari satu tulisan, teman-teman. Sahabat semua, satu tulisan. Jadi satu artikel. Jadi dalam satu minggu yang dimuat di media itu empat, yang tiganya disimpan gitu ya. Nah, alhamdulillah menjadi habit. Apalagi sudah bertemu dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Pak, Prof, Ya, Prof Derajat mohon maaf sebentar. Boleh diklik slideshow kemudian di slide supaya lebih jelas. lebih besar ya. Siap, Ya, siap, yang ada tombol animation kemudian nah, oke. siap. Ini didoakan nih, karena profesor itu harus jadi dosen. Amin, 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 amin. Kembali lagi. Ya. Nah, tujuan pelatihan kebetulan 2 minggu yang lalu saya ngisi di sebuah SMP di Kota Bandung, pas gitu ya. Ya, pas Bahani, Pak Guru, Pak Derajat, ya Bismillah, Bahani pengalaman yang minggu kemarin. Jadi apa yang saya sampaikan sesuai yang pengalaman yang 2 minggu yang lalu. Jadi tujuan pelatihan adalah memahami konsep dasar hypnoteaching dalam pembelajaran. Ini nanti teman-teman khususnya buat guru ya. Kemudian mengetahui perbedaan antara mengajar biasa dan mengajar dengan sentuhan bawah sadar. Ini pengalaman sahabat semua. Apalagi dengan perkembangan teknologi, anak-anak kita, aduh, Masya Allah. Berbagai kejadian-kejadian ini, kalau kita tidak sabar, guru-guru tidak sabar, udah pada lari, pada penyakitan gitu ya. Tapi Alhamdulillah, ketika sahabat semua punya hipno, walaupun baru sedikit saya itu menemukan ketenangan. Semakin lama semakin tenang, Alhamdulillah. Saya ngajar matematika kebetulan, latar belakang saya fisika, ngajar matematika. Kalau anak-anak udah bicara matematika udah katanya Pak Guru. Tapi alhamdulillah. Jadi saya ngajar matematika itu ngajarnya nomor sekian sebetulnya, tapi hipno yang nomor satu gitu ya. Karena konsep matematika atau yang lainnya mudah. Saya bilang, ayo kita tenangkan dulu pikiran kalian. Saya hipno dulu mereka. Belajar matematika cukup 5 menit sama Bapak. Ayo nanti bisa. Dan itu alhamdulillah begitu ya. Itu alhamdulillah. Kemudian menguasai teknik dasar hypnotizing untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah ini betul, sahabat semua, luar biasa. Tiap hari saya memberikan motivasi pada anak-anak. Alhamdulillah. Saya paling senang ketika nggak ada guru, kosong, saya harus masuk gitu ya. Itu anak-anak pada nunggu udah luar biasa gitu ya. Kemudian membangun komunikasi persuasif dan sugestif di kelas. Nah ini Bapak Ibu guru nanti teman-teman dosen yang notabene mungkin belum pernah ke kelas. Kelemahan guru di lapangan ketika sering memaksakan ya otak kita masuk ke anak-anak atau bahasa kita masuk ke anak-anak. Padahal bagaimana dunia mereka harus masuk ke kita. Ya artinya bisa nggak berdialog dengan anak-anak dengan kekinian. Nah ini yang sering terlupakan. Ketika kita bicara kemana-mana anak hilang semua. Ya karena tidak 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 sampai bahasa kita. Persuasifnya nggak sampai. Nah dengan ilmu hipnotis itu insya Allah. Kata guru adalah sugesti. Jelas Bapak Ibu. Ini asik sekali bagi saya itu betul sekali. Asik sekali. Saya udah mengajar sekian tahun pas dapat ilmu ini. Ya kata-kata teh istilahnya itu ibarat. Kalau di sini kan sugesti atau sabda istilahnya ya. Kata guru A. Tapi memang kembali lagi ke kita. Karena saya sering mengingatkan ke teman-teman ketika ngisi pelatihan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita adalah malaikat. Nyaris tidak ada celah. Hati-hati ketika kita bergerak. Hati-hati kita ketika kita berbicara. Hati-hati ketika kita berperilaku. Ini yang kadang kadang guru juga lupa nih. Karena lingkungan. Ketika masuk ke ruang guru, kadang-kadang bahasanya bahasa kita. Istilahnya kalau bahasa Sunda kemana karep. Kadang-kadang bahasa kasar keluar. Padahal ada anak-anak kita yang masuk ke ruangan kita. Nggak sadar. Ketika anak kita mendengarkan, kok gurunya begini? Kok Pak Guru gini? Kok Bu Guru begini? Nah, hal yang ini yang sering terlupakan di lapangan. Nah, lewat lewat hipno nih selalu saling mengingatkan. Jadi anak tidak selalu mengingat apa yang guru ajarkan, tapi mereka akan selalu mengingat bagaimana guru.
merasakan tadi. Saya menjadi pendengar baik, pendengar yang baik ketika anak-anak curhatan mengenai pacaran, mengenai masalah gitu ya. Jadi sahabat mereka gitu ya. Nah, anak-anak sekarang tuh pengen didengar. Bukan kebanyakan mohon maaf ketika guru menjadi narasumber sendiri. Dia bicara sendiri gitu ya. Padahal anak-anak mending dengar juga. Nah, ini ketika dialog dengan anak-anak luar biasa. Ketika anak didengar oleh kita, kita juga akan didengar oleh mereka. Jadi sahabat mereka. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tapi menggerak hati dan pikiran siswa. Wah, ini luar biasa. Yang saya belajar matematika. Matematika nomor sekian. Ya, bukan matematika yang nilainya harus 100, tidak. Tapi kedewasaan kalian, ketenangan ketika kalian bertindak, bagaimana berperilaku. Nah, ini yang menjadi catatan bagi bagi seorang pendidik ya. Istilahnya bagi saya ke anak-anak. Saya sering mengingatkan ke anak-anak. Nah, tolong, tolong itu. Kemudian setiap kata, nada, dan ekspresi guru adalah bentuk sugesti. Wah, ini teman-teman. Lagi-lagi saya menemukan kenikmatan. Beberapa kali saya diminta jadi kepala sekolah. Saya sempat jadi kepala sekolah. Ya, beberapa kali jadi kepala sekolah awal-awal masih muda jadi kepala sekolah, sekolah. Jadi kepala sekolah tenaga dan lain sebagainya. Ketika usia sekarang itu, saya lepaskan semua jabatan-jabatan. Nikmatan dengan anak-anak seperti itu. Ketika kita berbagi, yang anaknya dulunya diem, berani berbicara. Yang tidak berani tampil, berani tampil. Ini suatu kesenangan, teman. Kebahagiaan. Apalagi kalau anak-anak cerita ke orang tua. Ya, ini lagi-lagi tidak bisa digambarkan dengan secara finansial lah. Kemarin saya menulis dalam satu artikel saya judulnya itu kado istimewa. Kado istimewa bagi guru bukan secara finansial atau hadiah bukan, tapi ketika mereka dewasa, ketika mereka punya cerita gitu ya. Dan itu lewat nanti lewat perilaku kita dan lewat sugesti kita, teman-teman. Jadi setiap kata, nada, dan ekspresi guru adalah betul adalah sugesti bagi anak-anak. Mereka nyaman, nyaman mereka itu. Kemudian hypnoteaching, ya ini salah satu alatnya adalah hypnoteaching mengajar dengan kesadaran di bawah sadar. Ini sahabat semua sudah paham seperti ini. Ketika saya berbagi dengan teman-teman guru, awal-awalnya nih, mohon maaf di lapangan itu negatif yang namanya Pak Derajat. Saya takut ikut hypnoteaching itu nanti dihipnotis katanya gitu ya. Sempat harap-harap cemas gitu ya. Awal-awalnya hampir sebagian besar seperti itu guru-guru juga. Karena ada beberapa guru punya pengalaman sendiri yang kena hipno, yang akhirnya terkuras uangnya begitu. Nah, lagi-lagi kehadiran kita semua nih malam-malam hari ini, mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkeliling, bisa berbagi ilmu ke tiap sekolah tadi ya. Kata Pak Iwan, ini memang perlu nih. Ini pendidikan kita, mohon maaf, amburadul. Pendidikan Indonesia mengerikan. Tidak akan cerdas-cerdas anak-anak kita. Karena ya saya nangis teman-teman kalau udah di lapangan. Kok begini pendidikan Indonesia? Kok membodohi anak-anak kita? Kebayang terbayang oleh teman-teman semuanya. Kalau gurunya nggak siap, kalau gurunya SDM-nya begitu saja begitu. Mau gaji berapapun nggak bisa. Nah lewat hypnoteaching ini salah satu mudah-mudahan menjadi solusi nih. Pak Iwan, nanti kita bisa kerjasama dengan pihak dinas, pihak kementerian lewat seperti ini. Bahkan masuk dalam apa kalau dosen itu jadi mata kuliah itu luar biasa. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, mengapa hypnoteaching penting? Ini jelas tadi. Tantangan guru masa kini nih. Siswa cepat bosan. Jelas nih. Kalau gurunya ngajarnya hanya satu satu sumber suara dari kita sendiri, ya bosan anak-anak kita. Saya nulis juga dalam suatu artikel judulnya ketika guru ditinggalkan oleh mereka. Artinya oleh anak-anak. Kita bicara anak-anak asik dengan dunia mereka. Sulit untuk fokus. Nah ini sahabat semua. Anak-anak kita untuk menjadi fokus itu susah. Berat. Berat sekali. Ya, nah ini ada tekniknya tadi kalau saya tak dingdang dulu gitu ya, ice breaking dulu untuk anak-anak supaya fokus ini. Ya. Kemudian mudah terdistraksi, godaannya itu terlalu banyak, mengerikan. Dengan kehadiran HP itu kalau guru tidak bisa mengkondisikan, ya menjadi buah si malakama begitu, mengerikan. Tapi bagi guru-guru yang
Lagi-lagi bagi guru-guru yang punya ilmu ingin berbagi seperti kita, insya Allah ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk menolong putra-putri kita. Kesananya adalah dunia pendidikan. Sekali lagi, yuk, dunia pendidikan itu acak adut istilahnya mengerikan. Dan lewat hipno ini mudah-mudahan pelan tapi pasti insya Allah. Kemudian kelas penuh tekanan, suasana sering tegang. Jangan nih, antara mereka saling bully yang begitu. Itu udah biasa bagi mereka. Yang berantem, tadi saya kebetulan pulang jam pukul setengah enam. Pas mau ngisi acara setengah enam saya dari sekolah. Ada kabar anak-anak pada berantem gitu ya. Saya nyari dulu anak-anak itu. Ini kok seperti ini tuh tekanan-tekanan ini. Berarti kan ada sesuatu dari mereka nih. Nah, lewat kita, lewat guru-guru yang bisa menenangkan mereka begitu. Kemudian guru dituntut tidak hanya mengajar tapi menggerakkan tadi. Sahabat, ya, bagi guru mengajar itu mudah. Jangan kita anak-anak juga mudah kalau mengajar, tapi kalau mendidik dan menggerakkan itu agak berat. Yang lewat apa? Lewat kata-kata, lewat sugesti. Ini yang mengasihkan bagi saya karena saya mengalami. Saya ngajar matematika sampai sering diketahui oleh teman-teman di sekolah oleh masyarakat. Saya matematikanya jalan-jalan sahabat gitu ya. Nah, kita jalan-jalan, jalan-jalan keliling sekolah gitu. Karena sekolah kami itu di tengah-tengah masyarakat. Sampai masyarakat bertanya, kok matematika kelas 9 kelas 8 diajak jalan-jalan bukan anak-anak TK gitu. Nah, semuanya terjawab ketika anak-anak cerita. Karena anak-anak datang ke sana bukan hanya untuk jalan-jalan. Misinya apa? Harus mengenal lingkungan. Ini yang sering terlupakan oleh guru-guru di lapangan karena seringnya yang dikejar apa? RPP, materi. Anak-anak kita harus cerdas IQ-nya. SQ-nya dilupakan. Ini yang di lapangan akhirnya tidak nyambung apa yang disampaikan oleh guru dengan pribadi anak-anaknya. Ini teman-teman, lagi-lagi kehadiran kita ditunggu-tunggu ya. Kemudian bagaimana pikiran pekerja ini? Secara teori seperti ini gitu ya. Saya juga harus belajar banyak lagi dengan sahabat semua ini. Pikiran saya ada 10%, pikiran bawah sadar 90%. Saya pokoknya praktek di lapangan aja dan saya menikmati sahabat semua begitu ya. Logika, analisis, berpikir rasional, emosi, kebiasaan, keinginan, motivasi. Intinya saya menggerakkan anak-anak bagaimana memberikan motivasi. Jadi suatu kebahagiaan nih sahabat. Saya hampir apa setiap kelas itu anak-anak nyari saya kosong Pak Guru ditunggu pokoknya. Istilahnya saya sampai menciptakan yang namanya dongeng 1001 malam itu ada ya kalau cerita. Setiap hari saya cerita. Cerita itu Bu, ya akhirnya daya hayal saya itu tinggi ya. Apalagi saya sebagai pengarang, sebagai penulis, ya akhirnya mau tidak mau saya menghayal dengan artinya bukan menghayal yang tingkat tinggi kemana-mana enggak. Tapi bagaimana menghayal itu menggerakkan anak-anak supaya termotivasi gitu ya. Kemudian gelombang otak dan kondisi belajar. Nah ini sahabat ya, sahabat yang lebih tahu ya bahwa ketika beta nih sibuk, stres, sulit menerima pesan. Ini jelasnya sama alfa, kemudian tenang, fokus, kondisi belajar optimal. Ini di sini saya sering menggunakan istilahnya alfa dan theta ya. Nah, guru perlu menciptakan suasana rileks, hangat dan penuh perhatian. Ini sahabat semua ya. Kembali lagi. eh apa teman-teman sering saya dikatakan guru ya apa ya guru berbeda guru yang lain dengan yang lain ngajarnya begitu saya ngajar matematika hampir tiap hari tapi ceritanya hampir tiap hari begitu tapi lagi-lagi alhamdulillah lewat cerita lewat kata-kata bisa menggerakkan mereka ya yang tadi yang anak-anak yang tadinya pendiam ada beberapa kasus mohon maaf ada 3 anak yang apa malu-malu, anak-anak yang nggak berani ke depan, anak-anak yang fobia kalau berhadapan dengan guru. Saya undang mereka, nak yuk ke ruangan Bapak, nak yuk mau ke perpustakaan. Saya hipno dulu mereka gitu ya. Buktikan kamu bisa, buktikan kamu bisa. Ketika tampil ini kebahagiaan lagi teman-teman sahabat semuanya. Yang tadinya anaknya tadi pendiam istilahnya, ketika tampil kita dari belakang tepuk tangan. Bahkan tepuk tangan kita yang lainnya ikut tepuk tangan kelas jadi ramai begitu ya. Jadi guru harus bisa menciptakan tadi tenang, rileks, bersahabat gitu ya. Penuh kehangatan, perhatian. Karena nilai itu lagi-lagi nilai dalam arti pelajaran bagaimana guru. Saya mengajar matematika udah di tangan sebetulnya.
Anak ini harus dikasih berapa. Tapi yang paling intinya bagaimana mereka itu merasa nyaman dengan kita. Ini yang kebanyakan guru sebagian besar. Apalagi mohon maaf dengan perkembangan sekarang ya, apa bahwa guru itu profesi yang nomor sekian gitu ya. Bahkan untuk jadi guru begitu mudah. Saya nangis sahabat. Saya di UPI, saya di IKIP. Masuk susah, keluar susah begitu ya. Kok sekarang semua orang begitu mudah jadi guru gitu. Yang akhirnya di tengah jalan tadi, aduh mengerikan. Ya, kalau lihat apalagi anak-anak muda nih, Pak John semuanya nangis kita. Anak-anak muda yang P3K, mohon maaf saya sering mengingatkan. P3K paruh waktu, anak-anak muda yang baru tampil gitu ya. Yang akhirnya kok begini? Ya ada pendidikan oleh pemerintah hanya sekian, sekian ya istilahnya sekian bulan, sekian hari. Dianggapnya luar biasa. Pendidikan itu sepanjang hayat begitu. Dan itu perlu waktu, perlu persentuhan. Ini kelemahan di kita itu yang dibenahinya itu nilainya harus besar, bukan gurunya dulu yang harus dibenahi. Lagi-lagi harusnya di negara-negara yang luar hebat, hebat itu kan yang luar, yang biar apa negara-negara yang maju kan untuk menjadi guru itu nggak mudah itu. Profesi yang amat sangat berat begitu. Di kita Masya Allah mengerikan sahabat semua. Makanya banyak terjadi, mohon maaf, ya begitulah pendidikan kita amburadul begitu. Kemarin terakhir anak-anak SMA, SMK ujian TKA, yang terjadi apa? Ketidakjujuran. Kan mengerikan begini. Saya sahabat teman semuanya, orang yang pertama membuka dulu UN tahun 97 sampai keliputan 6. Saya banyak yang ngancam gara-gara jujur itu mahal. Tahu-taunya anak punya punya jawaban. Saya pindah ke tempat yang lain dengan istilah pengen lebih baik, ternyata lebih parah. Hampir di semua sekolah. Bisa jadi di Indonesia, bisa tidak bisa kudu bisa. Nilainya kudu besar kan mengerikan. Nah, lewat lewat pelatihan seperti ini, lewat hypnoteaching, lewat lewat seperti inilah mudah-mudahan kita pelan-pelan membenahi Indonesia begini. Kita lanjut sahabatnya. Kemudian bahasa sugestif dan komunikatif positif. Ini yang asiknya di lapangan sahabat semua. Kata-kata guru adalah program yang masuk ke kepala murid tadi. Masya Allah. Ini kalimat negatif menjadi afirmatif sini. Jangan ribut, yuk kita tenang supaya bisa fokus. Ini bahasa bahasa kalbu kita ya. Bahasa kiai, bahasa uskup, biasa yang secara agamawi kan luar biasa begitu ya. Semua anak adalah hebat. Kamu adalah orang anak-anak yang luar biasa. Di mata apa di mata kita semua tidak ada yang namanya bodoh. Semuanya adalah juara. Dan yang lamanya di lapangan, mohon maaf, yang sering disebutkan oleh kita adalah anak-anak yang ranking satu, anak-anak yang ranking terakhir, anak yang katakan anak yang bermasalah, yang di tengah enggak. Katakan dari 1 sampai 10, yang 8 sampai yang 2 sampai 8-nya jarang disentuh. Ini yang ketidakadilan ini sahabat-sahabat semua. Padahal anak itu tuh sama semuanya. Ini yang tentunya tantangan bagi kita. Selanjutnya kamu salah itu. Tidak boleh kita menyalahkan anak-anak kan gitu ya. Coba kita cari cara lain yang lebih tepat. Saya mengingatkan 4 tambah 5 itu berapa? Ya, pasti kita menjawab 4 tambah 5 adalah ya 9 Pak. Guru-guru yang lain juga sama 9. Itu 9 namanya juga matematika. Padahal sekian juta jawaban begitu. Bahkan tak terhingga. Bahwa 4 tambah 5 adalah bisa 10 kurang 1 gitu kan. Bisa 3 kali 3 gitu. Nah ini tidak dibukakan dalam dunia pendidikan kita. Bahwa matematika harus saklek. Betul, memang harus saklek. Tapi otaknya nggak dibukakan ini. Jawaban-jawaban yang anak punya argumen tidak dijawab gitu ya. Apalagi yang mohon maaf, jawaban copy paste yang nggak bisa. Anak-anak kita nggak cerdas kalau begitu. Harusnya setiap anak punya argumen masing-masing kan asik begitu. Di negeri, mohon maaf, saya ngajar 45 anak, 40 sampai 45 anak dari berbagai tadi, berbagai karakter, berbagai dan berbagai tingkah laku anak gitu. Kebayang gitu ya, kapasitas mereka begitu. Nah, ini sahabat tantangan lagi-lagi tantangan bagi kita. Nanti teman-teman bisa bantu teman-teman guru di lapangan begitu ya. Kemudian kamu malas, kamu
dengan bahasa sugestinya kan kamu bisa lebih semangat. Aku percaya. Nah ini teman-teman, lagi-lagi uniknya di sekolah, saya menemukan anak-anak ketika belajar tidur terus, anak-anak malas. Jangan kita dijustifikasikan. Kamu kerjanya tidur, kamu semalaman seperti apa? Ini kan jadi si anak seolah-olah disalahkan terus begitu. Coba kita dengan pendekatan-pendekatan. Nah, tadi malam kamu ngapain gitu ya? Nampaknya kamu tadi malam ada kerjaan ya, bantu orang tua ya gitu. Atau jangan-jangan kamu tadi nonton nonton sepak bola, Bapak juga senang nonton sepak bola. Ada celah untuk berdialog begitu. Kita tidak menyalahkan anak begitu. Ini tantangan lagi-lagi tantangan dunia pendidikan kita. Di lapangan itu mengerikan sahabat semua. Nah inilah tipsnya, gunakan nada lembut, tatapan hangat dan senyum tulus nih. Sahabat saya kalau pagi-pagi sekolah kami setengah tujuh sudah buka pintu itu. Saya udah di depan. Senyuman, salam sapa udah biasa begitu teman-teman. 1.500 kebayang teman-teman. Tangan kita gitu ya, senyuman kita. Awalnya capek begitu. Tapi kalau udah terbiasa udah, luar biasa. Lagi-lagi, saya paling waktu ini pengalaman ketika saya sidang S3 itu, saya minta doanya dari anak-anak. Karena doa anak-anak itu keikhlasannya muncul. Tapi kalau doanya orang dewasa belum tentu. Doa-doa pikirannya kemana kayak gitu. Tapi kalau anak-anak tuh, itu saya membiasakan diri. Biasanya hari Jumat. Jumat penuh berkah istilahnya. Nah, boleh nggak Bapak doain kalian? Ih, anak itu kalau doain doain dari Bapak tuh, Pak, dengan senang hati. Masya Allah sahabat semua. Doanya dengan afirmatif, afirmatif. Anak-anak itu nangis sahabat semua. Ya, doanya doa positif. Pagi yang indah, kalian mudah-mudahan insya Allah yang hadir hari ini, kalian nanti kalau udah besar ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi profesor, ada yang jadi pengusaha. Kalian anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, sugesti positifnya tuh nyampe sampai anak-anak selesainya tuh nangis. Sahabat semua, bayangkan oleh kalian, ya ketika ibu kalian itu menyayangi kalian semua. Bayangkan ibumu 9 bulan mengandung, kebayang nggak ibu kalian yang dikandung itu adalah kalian. Ketika mau melahirkan berdarah-darah, ketika bicara berdarah-darah keringat keluar itu nangis anak-anak tuh. Setelah habis ini coba kalian minta maaf kepada ayah bunda kalian di rumah. Bapak ingin cerita, ingin mendengar cerita dari kalian setelah pulang dari sekolah. Masya Allah sahabat semua. Akhirnya anak-anak itu tadi ada kecanduan istilahnya. Kalau kalau mereka punya problem, Pak, minta doanya dong, Pak, minta doanya dong. Ini asiknya jadi guru sahabat semua. Ini nanti bisa dipraktikkan, mudah-mudahan nanti di mahasiswa juga gitu ya. Ini asiknya jadi guru lagi-lagi asiknya jadi guru begitu ya. Ya, kembali ini mainan kita, sahabat semua, bahwa prinsip utama hypnotism ya, sudah jelas ya, positive thinking ya. Ini positif buat kita. Ya, alhamdulillah lagi-lagi saya menikmati sahabat semua ada di sini positive thinking, positive speaking ya berbicara ada feeling kita, kemudian action kita dari ujung sampai rambut ibarat kita adalah sebagai malaikat tadi. Ketika saya jadi guru 1.500 anak-anak akan melihat saya istilahnya. Kalau kalau guru saya agar kalau guru salah kebayang begitu. Ada nilai positif negatifnya begitu. Ya, tapi kebanyakannya insya Allah positif. Ketika saya melakukan kesalahan, jangan-jangan ada murid saya gitu ya. Jangan-jangan begitu. Nah ini dengan ilmu seperti ini, Masya Allah begitu ya. Setiap kata adalah afirmasi. Setiap sikap adalah sugesti, jelas tadi ya. Guru harus mengelola energi sebelum mengajar. Nah ini energi kita. Lagi-lagi sahabat semua, dulu awal-awal ngajar itu sesuai dengan jam mengajar. Kalau di SMP saya ngajar matematika, setelah mengajar bisa pulang. Dengan aturan baru nggak bisa begitu ya. Dengan aturan baru tadi saya ngajar setengah tuh ya pulangnya setengah 6 gitu. Mau tidak mau harus di sekolah begitu. Kebayang energi kita. Saya nangis sahabat semua kalau lihat ibu-ibu, mohon maaf. Ibu-ibu ya, guru-guru, ibu-ibu ya. Ini kebayang teman-teman. Pagi-pagi harus menyiapkan keluarganya, anaknya, suaminya. Di sekolah harus menyiapkan dengan anak-anak. Pulang-pulang setengah 6. Pulang lagi larut malam. Apa yang ibu-ibu
yang lakukan begitu. 24 jam mereka itu. Saya sampai, ya Allah hebatnya seorang ibu. Ini mohon maaf, jadi mengingatkan saya harus lebih lebih sayang pada istri. Sahabat harus lebih sayang pada istri yang ada di rumah begitu. Kebayang teman-teman lagi-lagi guru itu. Ya, saya paling paling nggak suka, mohon maaf, awalnya begitu bagusnya, awal-awal bagaimana, mohon maaf, ke belakang Pak Nadiem Makarim, RPP cukup 1 lembar misalkan. Pada kenyataannya nggak begitu. Administrasinya numpuk. Ya, guru-guru itu numpuk administrasi. Jangankan dengan berhadapan dengan anak-anak untuk menyampaikan tadi tugas administrasinya udah numpuk. Bagaimana ngajar yang baik begitu. Ini yang mengerikan. Di kami guru kurang lebih sekitar 50 orang. Siswa 1.500 kebayang. Satu guru menangani berapa begitu kan? 1.500 dibagi 50 nanti. 30 lah kalau mau fokus itu. Ya, itu kan mengerikan sahabat semua. Nah, ini lagi-lagi kehadiran kita. Ya, para hipnoterapi ini yang harus menjadi apa namanya? Titik terang. Tadi istilah saya menjadi cahaya bagi sahabat-sahabat di lapangan begitu. Kita lanjut ya. Siswa belajar lebih cepat saat merasa diterima dan disukai ini. Ketika anak-anak sahabat dengan kita dekat, tidak ada yang namanya pelajaran itu susah, tidak ada. Yang menyusahkan adalah guru sebetulnya. Tanya kepada putra-putri kita, pada cucu-cucu kita. Nah, kenapa kau dengan bapak ini, dengan ibu ini kok enak? Ketika gurunya yang lain, kenapa kok tuh jadi turun? Pak, tuh bagaimana gurunya juga nggak enak, yang menyampaikannya yang marah-marah terus. Belum apa-apa tugas, belum apa-apa mengerikan. Bahkan mohon maaf doanya mudah-mudahan Pak Derajat nggak hadir kan itu suatu malapetaka bagi guru begitu kan. Nah, lagi-lagi bagaimana kehadiran guru? Bagaimana nanti kehadiran teman-teman sahabat-sahabat bisa berbagi di tengah-tengah para pendidik sahabat semua. Ini kekurangan di lapangannya sebetulnya itu. Kita bicara tadi lagi-lagi masalah anak-anak kita nilainya harus besar. Sisi yang lain nggak diisi. Ya tadi guru-guru kita nggak diisi. Yang diisi ya tadi bagaimana meningkatkan supaya anak-anak diterima di sekolah yang terbaik. Di perguruan tinggi yang hebat. Tapi tadi sisi yang lain nggak diisi. Ya, karakternya bagaimana tadi? Nomor satu kan karakter. Dan karakter lewat sentuhan sebetulnya. Nah ini mudah-mudahan lagi-lagi kehadiran kita sangat dinanti-nanti oleh teman-teman di lapangan ya. Ini sudah jelas ini makanan kita ya. Teknik dasar hypnoteaching itu. Relaksasi, fokus perhatian, sugesti, visualisasi dan afirmasi. Ini alhamdulillah eh apa? Terutama kelas 9 nih. Saya harus suka ke tiap kelas. Ya, bagaimana mensugesti anak-anak untuk menyiapkan, apalagi sekarang ada TKA. Kalau di kalau SMA kemarin menengah ke atas, kemarin sudah selesai anak-anak ya, anak putra-putri kita. Ini anak-anak SMP, SD nanti April, Januari, Februari, Maret, Maret, April anak-anak kita. Nah, saat yang tepat nih teman-teman nanti bisa berbagi dengan para pendidik, dengan guru-guru bagaimana menyiapkan anak-anak. Ya, menyiapkan tuh bukan mereka untuk sukses sebetulnya, tapi bagaimana menyiapkan anak-anak ketika kita jatuh. Siap nggak ketika mereka gagal? Nah, ini kelemahan kita. Kelemahan guru-guru tidak menyiapkan ketika mereka gagal. Ya, hampir semua ikut bimbel, ikut apa supaya mereka lolos gitu. Tidak disiapkan ketika mereka punya problem. Ketika teman-temannya diterima ke sekolah A ya, sekolah yang terbaik, anak ini jatuh, siap nggak kita? Nah, ini yang harus disiapkan. Menyiapkan mental anak-anak. Saya sering mengingatkan, sekolah dimanapun sama. Yang penting kitanya, ya, kitanya siap nggak? Yang menentukan bukan bukan apa namanya sekolahnya, tapi kitanya. Walaupun tetap sedikit banyak adalah lingkungan. Tapi lagi-lagi yang akan mengubah adalah kita. Guru-guru memberikan sugesti lagi-lagi. Saya paling senang ke anak-anak. Nah, kebahagiaan Bapak ketika kamu dewasa. Dewasa itu bukan berarti secara pemikiran, secara usia dewasa itu enggak. Tapi bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Ketika kamu dilepaskan dimanapun, Bapak bangga. Kamu bisa pulang istilahnya. Saya sering mengingatkan ke anak-anak, anak-anak kita tuh hebat-hebat, kasih kepercayaan begitu. Ya jadi jangan jangan apa, kamu nggak bisa apa bahasa-bahasa kita yang harus masuk begitu ya. Nah ini yang sering dilakukan oleh saya.
Storytelling hipnotik ini ya, cerita menggugah emosi. Kebetulan saya ada beberapa buku cerita-cerita yang bisa memberikan tadi sugesti luar biasa, sahabat semua. Ini yang tadi anak-anak yang tadinya malas, akhirnya mereka menjadi orang yang hebat. Ada cerita yang saya sempat dikomplain sama orang tua awal-awalnya tentang cerita matematika, eh, telepon ajaib gitu ya. Padahal itu cerita tentang sholat gitu. Kalau mohon maaf ya, ini misalkan yang agama Islam sholat yang 5 waktu, pendekatan kepada Tuhan kamu itu, ya. Nah, ternyata betul ketika sugesti itu masuk mereka ibadahnya bagus, ya, motivasinya bagus, belajarnya luar biasa. Gunakan nada lembut ya, intonasi bervariasi, jeda dramatik. Ini asiknya jadi guru sebagai sutradara sekaligus sebagai pemain kita, sahabat semua. Sutradaranya udah jelas kita. Kita sebagai pemain ya harus terampil, seorang guru ya harus dramatis begitu. Kalau nggak ditinggalkan lagi-lagi. Ya. Kebayang kalau guru, mohon maaf tadi datang, nah hari ini ulangan, hari ini tugas kita bahas, udah kita ditinggalkan begitu. Kemudian masukkan nilai-nilai seperti semangat, kejujuran, keberanian. Ini lagi-lagi nangis nih. Semangat, oke anak-anak kita semangat. Keberanian oke, tapi kejujuran mengerikan. Mohon maaf anak-anak kita dengan kemajuan teknologi bagaimana Indonesia itu yang namanya korupsi. Ini yang menjadi tantangan guru, tantangan kita. Jujur itu mahal. Nangis sahabat semua ketika kita tanya, nah kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi koruptor kan mengerikan. Kenapa ingin jadi koruptor? Pak, jadi koruptor mah enak. Sekian triliun hanya berapa tahun. Iya, kan mengerikan. Itu ada beberapa anak seperti itu. Dan itu kasat mata. Di masyarakat kita banyak. Iya, orang-orang yang punya duit banyak. Begitu mudah bisa keluar lagi. Salah satunya ini mohon maaf di depan mata kita. Anak-anak yang kena narkoba aja misalkan. Yang kena anak-anak yang ekonominya nggak ada. Mohon maaf gara-gara misalkan megang aja obat sekian juta oleh Pak Polisi. Kalau enggak, yang ayahnya masuk. Tapi bagi mereka yang punya uang, 5 juta udah biasa. Tapi anak-anak kita yang jadi korban. Ini di lapangan tuh dunia pendidikan mengerikan. Di sekolah kami di lingkungan, mohon maaf. Nah, yang namanya narkoba, ya kemudian wanita nakal, kemudian yang namanya tato itu udah bagi mereka itu udah biasa, sahabat semua. Nangis teman-teman. Anak-anak SMP sudah biasa menjual diri. Auzubillahi min dzalik. Di kota-kota besar. Hanya gara-gara ingin HP, gara-gara pulsa, gara-gara apa pakaian, gara-gara penampilan. Seperti itu. Ini mengerikan. Ini mengerikan tantangan bagi kita semua. Karena apa? Karena mereka melihat kasat mata lagi-lagi. Kasat mata begitu. Budayanya instan. Ya, tidak terpikirkan akibatnya seperti apa. Lagi-lagi tantangan kita semua, kehadiran kita semua, para hipno ini mudah-mudahan bisa berbagi, bisa keliling Indonesia istilahnya, berbagi ke tiap pelosok, apalagi sahabat semua, ke daerah-daerah. Yang lebih mengerikan itu sebetulnya di daerah-daerah. Ya, ini tantangan mereka anak-anak kita semua. Apalagi mohon maaf secara ekonomi di daerah itu berat. Ini jangankan untuk sekolah tadi, untuk sekolah aja udah wah mengerikan tadi. Untuk makan berat. Ya, belum tantangan-tantangan yang lainnya. Itu saya hampir tiap hari yang namanya anak-anak bermasalah itu. Saya udah menyelesaikan sebulan yang lalu yang apa antar sekolah, ya perang dan begitu bagi kami udah biasa. Nah, lagi-lagi kehadiran kita mudah-mudahan menjadi nilai positif. Kemudian ini aplikasi di kelas sahabat semua ya. Ini tahapannya, ini saya seringnya itu apa dadakan istilahnya begitu ya. Ketika ada permasalahan, Bismillah aja gitu ya. Bagaimana menerapkan ilmu teaching di apa di kelas seperti apa? Bismillah aja pokoknya begitu ya. Di tahapan udah jelas ya Pak. Sahabat semua lebih tahu. Di tahapan menerapkan ilmu teaching, sapaan hangat udah biasa ya. Cerita info,
apa inspiratif, afirmasi, ya visualisasi sama alhamdulillah tadi anak-anak yang ingin menjadi dokter yang inginnya sama gitu. Ketika salah satu lewat doa awalnya lewat doa. Kadang-kadang kalau mereka nak mau nggak dihipno? Karena apa takut mah. Udah Bapak doakan aja ya. Nah, padahal lagi sebenarnya hipno itu Bapak Ibu ya. Duduk dengan nyaman silakan. Tarik nafas seperti begitu. Ketika udah tarik nafas nah nikmati. Tarik nafas nikmati. Yuk di suatu tempat. Cut masuknya di sana. Wah di sana asik. Kamu itu orang hebat. Bayangkan kamu. Kamu itu adalah anak yang soleh soleha. Kamu itu anak yang cerdas. Bayangkan bagaimana bahagianya ayah bunda kalian ketika kamu presentasi. Presentasi berawal di dalam kelas kamu. Semua teman-teman kamu melihat kamu. Yang tadinya kamu diam sekarang menjadi orang yang hebat. Semua tepuk tangan. Guru tersenyum melihat kamu presentasi. Tarik benang merahnya dari ruangan kelas di lapangan terbuka ketika upacara. Kamu dipanggil oleh kepala sekolah di mimbar. Kamu sudah mengharumkan nama sekolah. Itu adalah kamu. Itu bayangkan kamu dilihat oleh teman-teman sekian 1.500 teman-teman kamu. Bagaimana bahagianya kamu, bukan bilang teman-teman bahagia melihat kamu dan itu adalah kamu. Bayangkan itu adalah kamu. Guru yang tadinya biasa tidak melihat kamu sekarang begitu bahagianya, begitu sumringahnya bahwa kamu yang tampil. Kemudian ketika kamu sedang asik berbicara di depan teman-teman, di teman guru-guru, tahu-tahu ada orang tua kamu. Bahagianya, wah ini teman-teman asik teman-teman. Bahagianya guru, bahagianya ayah kamu dengan ibu kamu melihat kamu. Bagaimana kamu tampilnya? Ini kebahagiaan bagi saya, bagi teman-teman ya. Anak-anak bahagianya setelah ini, teman-teman. Dan bagi saya itu adalah apa namanya cerita yang menarik gitu ya. Ketika kita sugesti, karena saya deket, kebetulan saya jadi pembina pembina kesiswaan gitu ya. Tiap hari itu ada kejadian yang amat sangat menarik begitu. Nah, ini, nah kehadiran teman-teman nanti di sekolah-sekolah nanti sangat diharapkan. Lagi-lagi karena kebanyakan sekolah itu apa namanya terlalu terlalu serius lah. Tadi ngejarnya kamu nilainya harus begini. Nanti mau ujian. Sekolah kita sekolah yang terbaik. Sekolah kita menjadi wah udah yang dipikirkan itu juara kamu harus begini begitu. Mengerikan. Padahal setiap anak punya tadi punya kapasitas sahabat-sahabat semuanya ya. Setiap guru adalah hebat begitu. Oke, kita kita lanjut ya sahabat semua ya. Nanti kita bisa berbagi sahabat semua ya. Kemudian saya merefleksi guru. Setelah kegiatan itu tulis 3 afirmasi. Ini contohnya saya mengajar dengan sabar dan cinta. Nah ini setelah pelatihan, silakan sahabat semua guru-guru. Jadi 3 afirmasi buat teman-teman semua. Ya, setiap siswa saya adalah bintang nih. Sugesti buat teman-teman, buat guru. Saya benar semangat setiap kali berbicara. Nah ini nuansa-nuansa positifnya yang jarang terlupakan. Apalagi yang mengerikan kalau sekolah itu besar, gurunya banyak. Ada gap, ya. Bisa jadi anak-anak kita jadi guru di sekolah itu. Jadi sahabat kita ada gap terlalu jauh. Kadang-kadang silih sikut nggak kerasa. Ya, silih baget istilahnya. Eh, ini mengerikan. Ini kejadian di sekolah kami. Generasi kami istilahnya udah generasi bu- apa masa lalu muncul generasi masa kini. Ini agak berat untuk disatukan. Nah, lewat hipno ini sahabat semua, ya, adanya gap ini menjadi perekat, menjadi jembatan. Insya Allah menjadi jembatan. Lagi-lagi kehadiran kita dibutuhkan di lapangan ya. Ya ini udah jelas ya sahabat semua ya. Ada ini udah mainan sahabat semua ya. Peneguhan guru-guru yang menggerakkan ini. Hypnotising bukan sihir tapi seni berbicara dengan hati. Yang kadang nih orang-orang yang tidak paham lagi-lagi teman-teman saya merasakan ketika ngisi-ngisi pelatihan ya. Saya kalau dengan teman-teman, sok teman-teman yuk saya berbagilah, jangan mikirkan saya harus dibayar berapa. Kadang-kadang Pak Guru, saya harus belajar bayar berapa kan sekolah kami enggak bilang. Tuhan segalanya. Kita berbagi ini mohon maaf sahabat semuanya. Saya menemukan kenikmatan.
Rezeki kalau udah dibukakan oleh Tuhan itu ya, itu akan datang dari berbagai arah begitu. Ya dengan sehatnya, dengan bisa bersilaturahim, ini adalah rezeki dari Tuhan begitu. Ya, setiap kata guru adalah doa bagi murid, betul sahabat semua. Nah, kau orang hebat, kau orang yang luar biasa, kau ada pribadi yang positif gitu ya. Jadi setiap kata guru adalah doa bagi murid, nyaman bagi murid. Saya kalau udah doa, saya hukumnya wajib. Ketika pembelajaran kita doa, setelah selesai kita doa. Setelah selesai yang paling anak senang apa? Nah, jangan lupa sampaikan salam pada ayah bunda kalian ya. Nah, bahasa ini sugesti buat anak tuh, dia merasa diakui. Tolong sampaikan dari Bapak ya. Mudah-mudahan sehat, insya Allah aku Bapak didoakan. Rizkinya, kesehatannya, anak itu nyaman gitu ya. Nah, sering di lapangan sering lagi-lagi sering guru-guru itu terlupakan. Ya bahasa sugesti seperti ini. Apalagi kalau sudah pulang jam 5 pingin kan cepat pulang begitu ya. Saya enggak. Nah, oh iya Pak, kita doa dulu Pak. Udah kalau anak-anak udah kita doa udah mereka ada ketagihan-ketagihan begitu ya. Setiap senyum guru adalah cahaya di kelas. Tadi sahabat saya buku ke-74 saya adalah guru sebagai cahaya, menjadi cahaya. Ini asik sahabat semua ya. Guru bukan sekedar pengajar, tapi pemprogram harapan. Kasih harapan tadi sahabat. Harapan bukan berarti harapan apa yang tidak pasti, enggak. Tapi harapan dalam arti kasih mereka sugesti-sugesti positif. Kasih ketenangan. Ketika anak-anak kita sudah tenang menghadapi masalah itu, semuanya akan terselesaikan. Saya merasakan sahabat. Ya, anak-anak yang bermasalah, tadi salah satunya anak-anak yang suka merokok aja. Ya, bisa jadi sama guru yang lain dijustifikasi. Kamu tidak boleh merokok. Kamu dipanggil orang tuanya. Saya dialog dengan mereka. Hampir tiap hari itu anak-anak, Pak, saya ingin dihipno. Apa? Tadi saya merokok, Pak. Saya lindungi anak-anak seperti itu. Saya colong ke teman-teman, nak, Bapak Ibu guru tolong anak-anak yang suka merokok jangan jangan disalahkan terlebih dahulu. Kasih solusi mereka. Karena bukan mereka ingin merokok sebetulnya. Usia SMP itu kan mencoba-coba begitu. Nah ini lagi-lagi peran guru. Peran guru ada di mana begitu ya. Selanjutnya komunikasi persuasif. Ini lagi-lagi ya. Kekuatan kata dan nada suara mempengaruhi pikiran bawah sadar siswa. Jelas Pak, sahabat semua. Di mata kita, di mata guru-guru anak-anak itu luar biasa semua. Jangan sekali-kali membedakan. Karena setiap anak punya karakter yang berbeda. Saya katakan, kalian satu kelas 45. Ini adalah orang-orang luar biasa semuanya. Kamu kalau gede, sudah gede mau jadi apa misalkan? Pak ingin jadi tentara, kamu ingin jadi apa? 45 profesi dan itu beda-beda. Ini kekayaan bagi kita, kekayaan bagi kalian semua. Coba bayangkan suatu saat kelak nanti semua menjadi orang hebat. Walaupun ada anak-anak yang biasa-biasa. Saya bikin bikin cerpen kok. Tadi ditempel sampai ada anak-anak sampai nangis. Cerpennya itu eh, apa namanya? Yang inti isinya itu pengalaman saya 35 tahun, suatu ketika mereka ada silaturahim, mereka kasih hadiah. Hadiahnya bukan bukan tadi finansial, bukan. Tapi mereka ada yang jadi dokter, berpakaian dokter datang sekolah, reuni gitu ya. Ada yang jadi TNI, dia datang dengan jadi TNI-nya, wajah TNI-nya dengan berpakaian TNI. Ada yang menjadi fotografer, mereka bawa kamera gitu. Bagi saya gitu ya, bagi seorang guru itu kebahagiaan gitu. Ada yang jadi ulama, ada yang di luar Islam yang jadi apa namanya ahli agama. Dia berpakaian dengan pakaian agamanya begitu. Berbagai karakter mereka muncul. Kebayang 45 anak, 45 anak, 45 profesi. Ada anak istilahnya secara kasat mata tidak berhasil, pakaiannya compang-camping, tapi mereka begitu tenang kepribadian, mereka datang. Ya, bahkan bisa jadi mereka lebih bahagia begitu. Ini kebahagiaan lagi-lagi. Bagian kebahagiaan bagi seorang guru itu bukan ketika mereka secara kasat mata berhasil dalam arti finansial bukan, tapi ketika mereka tahu bahwa dia itu adalah apa menjadi orang dewasa, tahu siapa dirinya. Karena apa? Ketika seseorang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Ketika mengenal Tuhan dirinya dia akan udah nyaman mereka itu mau jadi apa silahkan begitu. Lanjut kemudian Apin masih bersama ini sahabat semua.
Saya guru yang bahagia. Saya menebar semangat dan cinta setiap pelajaran. Murid saya belajar dengan gembira dan penuh makna. Nah, ini sugesti-sugesti ini yang hambar di lapangan, sahabat semua. Mudah-mudahan lagi-lagi kehadiran kita akan membahana di tiap sekolah, sahabat semua. Nangis, lagi-lagi nangis. Indonesia itu mengerikan. Tulisan saya itu hampir 90% tulisan saya itu mengingatkan mau dibawa kemana pendidikan Indonesia. Ya, ini lagi-lagi kehadiran kita itu diharapkan, sahabat semuanya. Ini ya prakteknya udah jelas tadi ya, sahabat semua ya. Kemudian ini penutup, sahabat semuanya. Guru bukan hanya pengajar tapi juga penuntun jiwa tadi, sahabat semua. Kalau mengajar itu semua bisa. Saya ke anak-anak, tolong nak, ya guru kerjain oleh kalian. Mohon maaf saya sering ke anak-anak. Kenapa? Kebayang, sahabat semua, banyak guru di lapangan ngajar hanya bawa buku. Yang di buku kan belum tentu benar. Apalagi ditulis lagi. Kebayang seorang guru berarti dia belum siap. Ya, oke guru bawa buku cukup di meja. Karena guru udah pengalaman, udah ada di otak begitu. Saya sedih, sahabat semuanya. Ya ada guru yang sekian lama mengajar, kerjaan cuma menulis, nyuruh ke anak-anak. Ketika ada tugas hanya cukup tanda tangan begitu. Anak-anak kita tuh kecewa. Nah ini kehadiran kita, sahabat semua. Kehadiran teman-teman. Ya, anak-anak kita banyak yang gagal. Makanya mohon maaf istilahnya betul apa yang dikatakan orang, kenapa yang bodoh semakin bodoh, yang kaya semakin kaya. Ya, memang kehadiran guru kita ngeri, sahabat. Banyak anak-anak yang hebat di lapangan gagal karena dipatahkan oleh keadaan. Saya nangis. Saya sedikit punya cerita, sahabat. Ada seorang anak di Kabupaten Bandung, pintarnya minta ampun. Diterima di sebuah perguruan tinggi negeri. Dapat beasiswa di sebuah perguruan tinggi. Orang tuanya mohon maaf secara ekonomi di bawah. Petaninya petani miskin. Dia menggarap lahan-lahan orang lain. Ceritanya dia itu pulang ke rumah dengan harapan bisa pulang lagi. Yang namanya biaya biaya hidup di kota kan berat. Di perguruan tinggi itu berat. Ya, ketika anak pulang apa yang terjadi? Orang tuanya kan orang yang miskin tadi. Yang terjadi apa? Dia nggak bisa pulang lagi. Mohon maaf, sampai terganggu ingatannya. Mengerikan. Pertanyaan berikutnya, masyarakat ada di mana? Pemerintah ada di mana? Yang lebih menyakitkannya lagi apa? Kan masyarakatnya hampir sebagiannya miskin. Dia ingin menolong dengan cara mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat itu menolong dengan cara mereka seperti apa? Dia punya adik sekolah dan adiknya itu juga pintar. Akhirnya apa mereka sepakat? Ketika adiknya mau sekolah, dibawa apa? Diajak tidak, nah jangan sekolah. Daripada sekolah nanti gila, lebih baik main sepak bola. Lebih baik kita main olahraga yang lain. Sampai begitu. Sampai muncul jangan sekolah nanti gila. Kan mengerikan, sahabat. Ini kejadian. Sampai lagi-lagi bagi saya sampai jadi tulisan judulnya jangan sekolah nanti gila. Ya, ada yang baca pemerintah, tapi lagi-lagi kan angkat tangan kalau udah seperti ini. Ini 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 baru-baru kasat mata. Itu banyak, sahabat semua. Anak-anak kita yang hebat-hebat tuh banyak. Lagi-lagi gagal karena peran kita. Peran guru sebetulnya. Jarang ada guru, mohon maaf, memikirkan bagaimana anak-anak itu setelah pulang. Bagaimana hidupnya. Kebanyakannya di lapangan setelah mengajar udah selesai. Ini yang mengerikan. Nah, lagi-lagi kehadiran hypno-teaching, kehadiran hipnoterapi ini. Mudah-mudahan nanti bisa mewarnai dunia pendidikan kita. Lagi-lagi tantangan, apalagi kita bicara masalah perkembangan teknologi. Mengerikan. Saya kan anak kalau udah di lapangan ngapain harus sekolah? Ya kalau udah ngapain untuk sekolah ya udah. Nggak jelas sekolah kita mau kemana begitu. Lanjut ya. Nah teman-teman. Ini sekali lagi mohon maaf ini pengalaman saya menikmati sebagai guru selama saya 90 tahun 90 udah jadi guru. Gangguan-gangguan sana sini yang menggoda saya untuk pindah ke lain hati itu banyak.
beberapa kali sempat saya jadi wartawan juga, saya sempat sempat jadi editor di sebuah penerbitan. Lagi-lagi kembali laginya adalah jadi guru. Kemarin harga gila hampir sempat mau keluar. Punya kenikmatan ketika kita bisa berbagi, sahabat semua. Lagi-lagi yang kenikmatan kita itu ketika senyuman mereka. Senyuman anak-anak kita. Ya, nanti senyuman teman-teman di depan guru-guru. Sekian guru-guru oleh kita dilatih menjadi salah satu dengan hypnoteaching. Dan dari guru-guru nantinya lewat anak-anak. Anak-anak itu bisa berbagi lagi Masya Allah. Anak-anak itu menjadi orang hebat insya Allah. Hebat dalam arti bisa mewarnai Indonesia. Saya ke anak-anak, nah ya jangan tanggung-tanggung. Kalian harus mewarnai Indonesia. Bukan mewarnai yang ece-ece. Kalau kamu itu harus jadi presiden, harus jadi menteri. Saya kalau mengingatkan teman-teman di kalau dalam satu pelatihan, mohon maaf, saya sering mengingatkan teman-teman. Teman-teman ingat ketika sudah ada di kelas, di, di tengah anak-anak, di peserta didik, hati-hati loh. Suatu saat mereka menjadi presiden, menjadi kiai besar, menjadi uskup, menjadi pendeta. Jangan dikira mereka itu. Bahkan suatu saat akan menjadi guru juga. Makanya jadi guru itu harus jadi malaikat misalnya itu. Nah ini, kalau udah begitu kan baru mereka tersadarkan, sahabat. Kalau nggak gitu kan ya lagi-lagi. Walaupun mohon maaf, mungkin bisa jadi ketika di pelatihan bisa nangis-nangis. Ya, kan lagi-lagi setelah selesai kadang-kadang, aduh, kadang-kadang sering lupa begitu. Nah, lagi-lagi mudah-mudahan lewat lewat kita, ya lewat hipno seperti ini. Sekali lagi, nih, ya, guru hebat tidak mengajar dari buku, tapi dari hati tadi. Ya, istilah saya guru bisa dilepaskan. Siapa yang mau membaca buku sekarang istilahnya ya? Anak-anak kita, coba Bapak malah, udah aja Bapak cerita. Ngapain baca buku? Udah anak-anak kita begitu. Lihat aja HP, HP aja udah mengerikan begitu ya. Mari hadir bukan hanya mengajar tapi menggerakkan tadi sahabat semua. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa sharing sahabat semua pengalaman saya di lapangan. Lagi-lagi mohon maaf para suhu semuanya. Saya baru bergabung tadi awal Februari, tapi insya Allah saya orang pembelajar. Bantulah saya gitu ya. Saya harus harus apa belajar dari sahabat semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat pengalaman hari ini. Eh, Mbak Hai, terima kasih Mbak Hai. Bila bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, luar biasa Pak Derajat untuk ilmunya malam hari ini. Yang mana ini bisa jadi pengingat juga untuk Bapak Ibu semua sebagai pendidik yang tidak hanya di sekolah formal ya Pak ya, tapi juga nanti untuk di program-program pendidikan informal atau non formal kita. Oke, dari Bapak Ibu semua ada yang ingin menanggapi terkait dengan topik pembicaraan kita, topik webinar kita pada malam hari ini, apakah itu bisa juga pengalaman ataupun insight masukan terkait dengan isu yang ada di Indonesia khususnya ya, di siswa-siswa kita, apalagi saat ini tuh lagi marak banget kasus bullying, bullying ya Pak Derajat ya. itu itu eh, yang bikin sedih juga ya, kita mungkin sebagai orang dewasa. Nah, dari sini kita coba diskusi boleh nih, kira-kira dari Bapak Ibu semuanya apa sih peran yang bisa kita berikan ya melalui pendekatan atau keilmuan hipnoterapi dan NLP ini. Bagi Bapak Ibu yang mau sharing itu boleh, bisa langsung nyalakan mikrofon mikrofon dan kameranya juga. Silakan Bapak Ibu, Pak John, Pak Henry, atau ini ada Pak Adria, Bu Dewi juga. Boleh? Boleh saya Boleh, berbagi, silakan Ibu Dewi. Pak John. Tadi saya udah terlihat ya materinya. Jadi Pak Derajat, memang kita mohon maaf dulu saya nggak pakai kerudung jadi video tak matiin ya. Sudah dekat kamar. Jadi
kalau yang storytelling gitu ya, karena sekarang udah ada AI, Ibu Dewi, materi-materi. maaf, mikrofonnya, suaranya kecil ya Pak ya? Bener ya? Iya, mungkin. Iya, kurang Sekarang besar. Oke, sip. Sip. Suaranya sekarang udah kenceng, Bu. tadi pakai headset. Jadi Pak Derajat memang kita guru harus kreatif ya. Mengajar dari hati itu akhirnya mencari cara bagaimana memasukkan materi dengan pola belajar yang anak-anak yang kita hadapi ya. Terkait juga orang pada tidak suka baca gitu ya. Akhirnya karena sekarang udah ada AI, alhamdulillah materi-materi misalnya lagi belajar, kebetulan saya ngajar bahasa Inggris dan komputer di kejar paket B, paket C di pesantren, Pak. Di mana tingkat apa ya? Karena baru mulai 2 tahun ini, jadi tiba-tiba anak-anak itu sudah di kelas 2 SMA atau kelas SMA, 1 ya. SMA gitu ya. Padahal sebelumnya ya kejar paket yang sekarang ada pun tanda kutip beli, nggak belajar Mm, bener gitu. mm, mm, Eh, ini tantangan gitu ya, ngajar bahasa Inggris untuk pelajaran yang sebelumnya dia tidak pernah belajar bahasa Inggris. Nah, ini agak challenge. Jadi kepaksa ya dengan konsep belajar bermain storytelling gitu ya Pak ya. betul. Materi itu saya buat cerita. Jadi, nah ide ceritanya dari mana biar cepet. Nah ini kan kalau guru-guru kebanyakan kerja paperwork administrasi ya. Jadi kita harus kreatif pakai AI. Jadi saya pakai AI itu Pak John. Jadi buat cerita itu walaupun poin-poin materinya tetap dari materi cinta yang kemarin. Mm, Sekaligus itu semoga ini baru dicoba. Jadi besok hari Sabtu itu saya jadikan bahan pelajaran. Mereka baca cerita tentang materi Pak John Cinta kemarin. Berharap mereka insight gitu, unconsciously, oh ada yang menghilangkan rasa sedihnya itu kenapa gitu ya. Berharap mereka dapat ide untuk mengatasi masalah mereka, masalah sedih mereka, kesal mereka yang tidak bisa mereka ungkapkan. Moga-moga ngurangin kasus di kami itu yang ngebaret-baret tangan itu, barcode-barcode itu Pak Derajat, mm, coret-coret pakai silet di tangan tuh. mm. Karena pakai lengan panjang kan nggak ketahuan begitu diperiksa, Masya Allah. Ya mungkin itu jadi materi NLP saya pikir juga untuk positive thinking gitu ya. Positive thinking aja. Caranya gimana nanti saya buat cerita-cerita kayak gitu lagi tuh kayak yang saya kirim ke Mbak Hai itu. Sehingga jadi bahan pelajar, jadi belajar tapi nggak sadar NLP masuk gitu loh Pak. Mantap, Kira-kira itu. mantap. Baik. Saya Mas, masih Bu ada Dewi. 2 laki, Bu Dewi. Namanya Masya Kapal Allah. sama Damai. Boleh Pak John, kayaknya saya kapan-kapan main ke kantor Pak John deh nih. Biar saya tulisin bentuk cerita nah Pak. Ini Bu Hai boleh langsung juga ya. Boleh-boleh silakan Pak Derajat. Sahabat semua, ya tadi ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa ke sekolah-sekolah gitu ya. Bagaimana indahnya di sekolah, sahabat. Saya menangani anak-anak yang narkoba, mohon maaf. Ada istilah kalau di daerah itu kalau hamil duluan teh hamidun. Ujuk-ujuk ketika ngajar ada yang muntah, tadi isi, Ya kemudian yang Allah. belum narkoba tadi ya sahabat semua. Di daerah itu nyaris dunia pendidikan ini terlupakan. Sampai ada kejadian, bahkan bukan ada, beberapa kejadian ketika saya awal-awalnya di daerah kami ya, di daerah kami mohon maaf, ada satu anak laki-laki nih, setiap belajar itu dia tidur.
tidur ya. Hampir semua guru nggak mau nerima dia gitu ya. Saya dekatin dengan akhirnya dia cerita. Nah, kenapa kamu kok ngantuk setiap KBM, setiap di kelas? Akhirnya ketika dengan pendekatan-pendekatnya cerita, Pak mohon maaf tadi malam saya itu kerja. Kerja apa nah? Dia bilang, apa sedih sahabat semua. Ternyata malam-malam itu eh, istilahnya jadi germo juga anak-anak itu. Germo itu apa ya, Bu Hai ya? Mbak Hai, jadi ngantar-ngantar kupu-kupu malam begitu. Anak-anak SMP itu. Jadi dia punya punya apa ya? eh, Apa menghimpun wanita-wanita nakal, ya terus om-om. Nah dia yang ngantar-ngantar pakai motor. Nangis kita sebagai sebagai guru tentunya. Sampai saya harus datang ke rumah dia. Saya harus bersilaturahmi dengan orang tuanya. Saya datang, sahabat semua. Sampai teman-teman di sekolah maupun ketika saya sampai ke rumahnya, ke rumah anak tersebut, ada beberapa orang tua, Pak Guru jangan ke sana, bahaya. Ya orang tuanya jeger, jeger itu jadi apa ya, preman lah istilahnya ya. Hati-hati Pak Guru. Saya bilang niat kita bagus, insya Allah niat kita nggak ada apa-apa, ingin silaturahmi, ingin ketemu, memberanikan diri walaupun sedikit was-was juga gitu ya. Apa yang terjadi sahabat semua? Saya datang ke sana, alhamdulillah ketemu dengan mereka karena kita niatnya baik. Yang lebih mengerikan apa? Apa yang terjadi di rumah anak itu usia SMP SMA itu pada tidur tadi ya. Artinya yang tadi malamnya Bu, bisa jadi tadi berkeliaran tadi. Itu yang semakin hari semakin ya Allah sampai seperti ini dunia kita. Itu baru satu titik. Artinya batu satu daerah belum di daerah yang lain begitu. Itu Daerah yang mana? semakin kok mengerikan. Lagi-lagi tugas kita guru ada di mana begitu. Kalau hanya mengajar toh ya selesai gitu ya. Itu mudah kalau mengajar itu. Anak mau jadi apa itu mudah. Nilai, istilahnya kamu ingin jadi nilai 100 matematika bagi Bapak gampang. Tapi bagaimana mewarnai anak-anak itu? Nah, dengan berjalannya waktu, Pak John dan sahabat semua, ya, Bapak dosen semua, kehadiran kehadiran kita, karena kehadiran dalam saya alhamdulillah anak-anak saya rangkul dengan berbagai pendekatan. Lama-lama akhirnya ya tadi insight-nya ada insight bagi mereka sahabat semua. Walaupun tidak mudah lagi, capek pasti capek betul. Saya juga merasakan secara fisik capek begitu. Tapi lagi-lagi kebahagiaan ketika anak-anak tadi yang tadinya anak-anak yang tadi bukan biasa jadi biasa juga. Nah, ini mohon maaf ketika saya kuliah tujuannya bukan bukan jadi dokternya bukan. Mimpi besar saya kuliah networking, punya sahabat. Ada yang jadi rektor, ada yang jadi dosen di mana. Ini ada kejadian sahabat semua. Alhamdulillah, anak yang secara ekonomi nggak bisa masuk ITB. Kemarin-kemarin sampai udah lulus, Pak Guru saya nggak punya uang. Alhamdulillah lihat networking, ada sahabat saya yang jadi dosen di ITB. Nah, ketemu dengan Bapak ini coba kalian, kamu yang ketemunya bukan Bapak, ingat, kamu yang harus berubah. Ketemu dengan mereka, ternyata alhamdulillah akhirnya dirangkul oleh teman-teman dosen di berbagai perguruan tinggi. Nah, lagi-lagi kehadiran kita harus jadi cahaya. Kehadiran Mbak Hai, transformasi ini harus memberikan tadi eh, nilai positifnya bagi dunia pendidikan kayak gitu. Banyak kejadian-kejadian. Termasuk tadi Mbak Dewi ya, saya guru matematika. Kebayang namanya matematika fisika. Otak anak-anak kita, jangan anak-anak kita, kita sendiri udah mendengar matematika, udah lari duluan begitu. Buku-buku saya, beberapa buku Alhamdulillah bestseller. Buku saya di terbitan Mijan. Itu buku cerita matematika tapi diceritakan begitu. Ya, dengan harapan tadi anak-anak kalau udah mendengar matematika dengan angka ya udah. Buku saya sempat jadi bestseller, buku komik matematika. Isinya komik tapi padahal adalah matematika. Walaupun sekarang-sekarang agak berat ya. Tadi tadi kata Bu Dewi memang berat kalau anak-anak bicara masalah apa literasinya berat. Lagi-lagi tantangan bagi guru. Ya, saya sedang ini juga Mbak Hai semuanya ingin ingin apa melatih guru-guru juga dengan hypno rating, Pak John. Teman-teman yang lain kan asik jadinya. Ya, hypno writing khusus dengan menulis tapi di hipno dulu gitu ya. Ini mimpi besar saya ingin berbagi menulis ke guru-guru itu begitu.
Ini teman-teman semua ya. Jadi tantangan bagi bagi sahabat semua dunia pendidikan kita. Kalau diceritakan tuh udah segudang pengalaman, segudang yang mudah-mudahan memberikan semangat ya, bagi teman-teman tantangan ke depan. Lagi-lagi Indonesia nggak akan maju-maju. Mengerikan sahabat. Ya, warna kita harus mewarnai. Harus memberikan warna kepada dunia pendidikan. Saya merasakan 35 tahun jadi guru mungkin sama dengan guru-guru yang ada di sini ya, yang tadi yang jadi dosen. Ini yang namanya pendidikan kita kan politiknya minta ampun. Belum selesai ganti kurikulum. Ya mau kurikulum bagaimanapun silahkan saya ke teman-teman. Tapi kalau gurunya hebat, akan mudah ngajar itu sebetulnya kalau gurunya udah siap. Justru yang tidak disentuh adalah SDM-nya. Gurunya nggak disiapkan ini sahabat. Dan lewat lewat kita, lewat hipnoterapi, lewat NLP ini bisa mewarnai dunia pendidikan kita. Gitu sahabat semuanya ya. Mohon maaf ya. Silakan mungkin ada teman-teman yang ingin cerita atau memberikan masukan silakan. Bukunya ditampilin dong, Pak. Nanti ya, Buku sebentar. Masya Allah, luar biasa, Pak Derajat. Sebentar, sebentar. Daerah mana sih, Pak, yang kayak begitu? Ya Allah, Robi. Masya Allah. Kita tetap Mbak Hai, happy. boleh ngasih masukan dikit? Boleh, boleh Pak, Pak John. Kalau Ini saya, kalau Pak Derajat mensorotinya kan ke guru-gurunya. Kalau saya lebih banyak ke murid, ke siswa, ya. Karena beberapa kali saya lakukan termasuk di beberapa panti asuhan, karena terkait dengan kalau anak sekarang kan selain dia malas belajar pun sekarang banyak main judi online, main game online, narkoba. Beberapa saya tangani kasus, ternyata permasalahannya itu adalah dia untuk mengalihkan rasa luka batinnya. Artinya di situ apa? Ada luka batin dari anak-anak siswa-siswa itu, dan mereka untuk mengobatin luka batinnya itu dengan melakukan itu ada yang bermain game online, judi online, termasuk trauma ya, luka batin trauma, sampai ke prostitusi, sampai itu sebenarnya kalau kasus-kasus yang saya tangani itu banyak terkait dengan penyembuhan dengan luka batin, dia pengalian luka batin. Maksud saya singkatnya, kita bisa toh keliling ke beberapa sekolah-sekolah, kita lakukan hipnomasal untuk anak-anak. Yang pertama adalah mengembalikan, menyembuhkan luka batinnya, menemui inner self-nya, kemudian memunculkan makna hidup buat mereka. Itu itu beberapa kali saya sempat lakukan, ternyata pengaruhnya signifikan sekali loh. Ada satu kelas yang tadinya itu memang sekolah, satu kelas tuh dikumpuli yang bandel-bandel. Sekarang begitu ada bunyi azan, langsung mereka paling pertama ngambil air wudhu. Nah itu setelah dilakukan itu ya proses dari pembersihan inner child, kemudian kita memunculkan makna hidup, itu dampaknya luar biasa loh. Jadi mungkin bisa dibuatkan ini program kerja 2026. Nanti beberapa teman-teman di sini kita kemana, keliling ke sekolah mana, kita lakukan hipnosis massal. Kalau Pak Derajat ke gurunya, kalau saya lebih ke murid-murid itu, terutama murid-murid itu kan karena dapat tekanan kamu tuh harus berprestasi. Kalau tidak berprestasi, kamu tidak disayang. Yang diterima pikiran bawah sadar mereka itu begitu loh. Jadi kamu kalau nggak, aku kalau nilainya jelek, aku nggak dicintai, aku tidak layak jadi anak bapak ibu. Sampai segitunya loh. Itu ngeri juga. Ya, begitu sedikit Mbak Hai. Mungkin untuk bisa menambah, mungkin 2026 kita mau apa nih? Ayo transformasi Indonesia, kita buat gebrakan keliling di daerah mana, ke berapa sekolah kita untuk
memberikan hipnomasal yang simpel tapi bisa mengembalikan, menyembuhkan luka batinnya mereka gitu. Siap, siap. Terima kasih. Sepakat Pak John. Kemana? Sepakat. Jadi saya daftar nih. Mbak Hai, aku daftar hipnonya besok jadi semangat. Siap, Ibu. Nanti di kelas Hipno Bandung ya, tanggal 13-14 ya, Bu ya, hadir ya. Nanti kita Insya Bahai, Allah. sekalian saya ketemu tampilkan langsung. buku ya, beberapa ya. Boleh silakan Pak Derajat. Ini menjadi cahaya yang 74, alhamdulillah. Pak Jan, sahabat semua ya. Kemudian ini mohon maaf nih. Nah, ini mohon maaf nih, mohon maaf sekali lagi. Ini sempat saya jadi tukang beca zaman kuliah. Ini pengalamannya ini mohon maaf ini. Saya guru matematika ya. Di berbagai aktivitas sebenarnya. Ini ya alhamdulillah lah banyak silaturahim. Kemudian ada beberapa buku yang tadi buku. Nah, ini nih. Meramal masa depan dengan matematik gitu ya. Jadi matematika tanpa rumus tapi dengan cerita. Ini alhamdulillah. Ini bestseller alhamdulillah. Nah, ini yang asik ini nih. Menghitung vampir dengan matematik. Ini bestseller juga. Jadi cerita matematik. Ya, padahal Cakep di Pak. sana tentang deret gitu ya. Boleh nanti sahabat semuanya kapan-kapan boleh dibuka di Google-nya nama saya insya Allah nanti akan muncul lah. Itu Bu Hani bahaya. Keren, Masya Terima Allah. kasih. Terima kasih kembali Pak Derajat. Baik, menanggapi masukan dari Pak John tadi, dari sesi webinar ini juga kami apa ya, em, apa ya, eh, ingin mendapatkan ide-ide ya, masukan dari alumni semua, baik itu NLP maupun Hipno, apa sih yang bisa kita berikan dan lakukan untuk di tahun 2026 nanti. Sehubungan juga dengan penawaran kami untuk menjadi associate trainer dan hipnoterapis. Nah, dari isu-isu atau kondisi yang sedang terjadi di lingkungan kita, khususnya di dunia pendidikan, itu juga eh, banyak hal yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Hmm. Gitu. Jadi nanti programnya apa saja, kita tidak hanya berfokus pada pelatihan atau training yang publik reguler seperti NLP practitioner maupun sertifikasi hipnoterapi, tapi kita juga bisa menawarkan program-program seminar ke sekolah, terus program coaching, gitu kan. Itu nanti kita kolaborasikan dengan keahlian Bapak Ibu semuanya. Jadi kayak Pak Derajat di bidang pendidikan, kita boleh buka kelas Hipno atau NLP for Teaching, gitu kan. Nanti kita sesuaikan dengan Hmm. targetnya apa nih. Kita mau fokus untuk mengatasi isu apa. Bisa juga untuk yang bisnis dan Hmm. marketing. Hmm. Kayak misalkan Pak Aji, Pak Henry, bagian finance, leadership, atau manajerial, kemudian dari Pak Isman, marketing gitu kan, dan Bapak Ibu semuanya, itu kita bisa kolaborasikan. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya ya. Cuman kalau misalkan eh, tenaga ahlinya masih terbatas, itu bingung mau eksekusinya ya Pak ya. Gitu. Boleh nanti kita Bapak Ibu bisa WhatsApp ke kami atau ke saya atau juga ke grup untuk ide-idenya. Nanti tim akan rekap ya, segera rekap ide apa dan kita mulai rancang untuk eksekusinya. Gitu. Tadi juga ada chat yang masuk ke saya. Bahai ini khusus untuk alumni ya. Kenapa topik ini nggak buat umum aja gitu. Betul, Bahai. Ya kan, Barusan Bu Dewi profesor saya ngechat, ingin terus ada ikutan. satu lagi, ada beberapa juga yang ngechat, kenapa boleh nggak sih saya share untuk umum Mbak,
untuk guru-guru di sekolah saya gitu kan. Oh maaf Ibu, untuk saat ini kita masih untuk alumni dulu gitu. Tapi itu jadi masukan juga gitu kan. Ketika untuk program berikutnya Bapak Ibu sudah siap sharing lebih banyak lagi, kita buatkan webinar untuk umum. Nanti pembicaranya tentu dari Bapak Ibu semuanya. Begitu. Oke. Di sini ada yang baru hadir, alumni ya, yang 4 sesi ya. 4 sesi kemarin kayaknya berhalangan hadir. Di sini ada Pak Ngurah, ada Mas Hendra, kemudian saya coba cek lagi semuanya. Mama Aida kemarin sudah sempat hadir juga ya Mama Aida ya. Di sini ada Pak Bambang. Ini Pak Bambangnya Pak Bambang yang sama bukan ya? Oke. Ini kita ada yang dari jauh nih, Pak Ngurah. Selamat malam, Bapak. Ya, Oke, boleh berkenalan dulu, Bapak, ya, biar saling saling kenal. Oke, siap. halo Bu Hani, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Saya Murah dari Bali, Denpasar. Salam kenal, Pak Ya, Ngurah. salam kenal. Pak Ngurah hari ini, saat ini aktivitasnya eh, bergerak di bidang apa saja, Pak? Kebetulan saya PNS di Balai Diklat Industri Denpasar di bawah Kementerian Perindustrian. Oke. Nah, kebetulan kayaknya saya baru bertemu juga dengan Pak Ngurah ya. Pak Ngurah ikut kelasnya Pak Iwan itu di kelas apa saja dan kisarannya kisaran tahun berapa, Pak? Wah, sekitar 2 tahun atau